Halo, saya Syifa Anggraini dengan NPM 20244750009. Saya dari Prodi Sains Data Universitas Indah-Prasta PGRI. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Data Warehouse, yaitu tentang implementasi software Power BI. Saya akan membuat data Excel mentah seperti ini menjadi data visualisasi seperti ini. Bagaimana caranya? Simak videonya ya. Oke, yang pertama, silakan buka aplikasi Power BI. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita ke blank report, kemudian kita ke get data, dan ke Excel notebook, dan kita pilih data file yang ingin kita visualisasikan. Saya memilih data testing, kemudian kita tunggu. Kita tunggu sampai muncul navigator. Kemudian kita centang bagian data testingnya. Dan di sini ada preview evaluasi. Kita tunggu saja sampai muncul data-data yang dari Excel tadi. Setelah datanya muncul dan kita periksa kembali, kemudian kita transform data. Kita tunggu lagi. Tampilannya akan menampilkan data-data yang dari Excel tersebut. Dan di sini kita akan membersihkan atau mengquery data-data yang perlu dirapihkan kembali. Kita cek, dan di sini saya akan merapihkan tentang pertama gaji pokok itu ganti ke decimal number. Kemudian kita replace dulu. Kemudian ke tanggal bergabung kita ganti date. Oke, jika sudah semua dan sudah rapi semua, kita lanjut ke close and apply. Jika filenya sudah terupload, kita tunggu loadingnya sebentar. Kita tunggu hingga penampilannya seperti ini. Ada bold visual with your data. Kemudian di sini kita bisa mulai dengan visualisasi background. Kita bisa mengedit backgroundnya dengan konsep apa saja atau dengan warna apa saja. Yang pertama kita ke format page, kemudian ke canvas background. Nah, di situ ada beberapa fitur-fitur untuk pengganti warna dan mengatur transparasinya. Jika sudah mendapatkan warna yang kita inginkan atau konsep background yang kita inginkan, kemudian kita lanjut ke data file yang sudah kita upload tadi, dan kita akan memasukkan kode-kode untuk memvisualisasikan data kita agar bisa dilihat lebih baik. Selanjutnya kita ke bagian new measure. Kemudian kita masukkan kode total karyawan. Kalian bisa ikuti saja kode untuk mendapatkan total karyawan pada new measure ini. Setelah itu kita enter saja, dan nanti akan muncul di bagian data testing untuk divisualisasikan. Selanjutnya kita masukkan measure total gaji. Sama seperti tadi, kita enter saja dan nanti akan tertampil. Kemudian saya akan memilih visualisasi dengan card. Masukkan saja total karyawannya ke dalam card. Nah, ini adalah hasil total karyawan pada data testing. Kemudian
dengan visualisasi yang sama, kita centang total gaji. Setelah itu kita ke new measure lagi. Kita masukkan kode rata-rata gaji untuk ditampilkan visualisasinya. Kita copy saja visualisasinya karena masih sama dengan visualisasi tadi. Jika sudah, kita enter dan kita ke new measure lagi. Kita masukkan kode total karyawan untuk per tahun ya. Kemudian kita masukkan kodenya. Kita pilih years and enter. Di sini saya akan mengatur visualisasinya terlebih dahulu untuk bagian nanti rata-rata masa kerjanya. Oke, kita ke new measure, kemudian kita masukkan kode rata-rata masa kerja per tahunnya. Data testing, ID karyawan, today, years, enter. Kemudian kita ke new measure lagi. Kita masuk ke karyawan tetap, calculate ID karyawan, ke status karyawan. Kita enter lagi. Ini kita selesaikan dulu measure-nya supaya lebih nyaman. Kemudian ke karyawan kontrak, sama ID karyawan, kemudian ke status karyawan, dan di sini status kontrak. Enter, kita tunggu, kemudian ke new measure kembali. Oke, kita masukkan kode jumlah karyawan untuk perjabatannya. Masukkan ID karyawan, koma, kita enter. Ini kita masukkan terlebih dahulu rata-rata masa kerjanya supaya tidak keliru. Oke, kita sesuaikan supaya rapi. Untuk visualisasi yang sama kita copy saja supaya sama ukurannya. Oke. Kita masukkan karyawan kontraknya. Selanjutnya kita akan masukkan total karyawan tetapnya. Kita sesuaikan.
Oke, jika sudah sesuai, kita ke donut chart, kemudian kita sesuaikan untuk data karyawan tetap dan karyawan kontraknya. Oke, saya di sini akan ganti warna kostum. Kalian ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan konsep awalnya mau seperti apa dan warnanya seperti apa. Saya coba sesuaikan. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke new measure lagi untuk memasukkan data atau data measure untuk jumlah karyawan per departemennya. Kalian bisa ikuti saja kode-kode yang ada di video supaya sesuai. Nah, jika sudah, kita enter saja dan akan muncul di data testing. Selanjutnya kita ke pie chart. Kita masukkan jenis kelamin untuk data karyawan dan sudah terlihat berapa persennya. Oke, kita sesuaikan, kemudian kita lanjut untuk ke data karyawan perjabatannya. Oke, kita sesuaikan. Jika sudah memasukkan datanya, kita akan memasukkan visualisasi data lagi untuk data sebentar. Oke, sip. Oke, selanjutnya masukkan visualisasi total karyawan per departemennya. Sesuaikan. Jika sudah, kita lanjut untuk visualisasi total karyawan by per tahunnya. Oke, kita sesuaikan supaya terlihat jelas. Di sini ada sedikit kesalahan. Oke, kita sesuaikan dulu.
tinggal bergabung. Oke, enter. Kemudian yang terakhir kita akan membuat tabel datanya. Ke table, kemudian ID karyawan, masukkan nama lengkap terlebih dahulu, kemudian jabatan, selanjutnya ada gaji, kemudian ke status karyawannya. Ini kita sesuaikan ya supaya muat dan terlihat baik. Oke. Ini sebelah sini aja deh. Oke, kita sesuaikan. Nah, jika semua ini sudah selesai, maka saya akan menambahkan efek-efek visualisasi. Kita ke format visual, kemudian ke general, kemudian ke efek. Nah, di sini kalian bisa saja mengatur sesuai kemauan kalian tentang efek-efek apa saja yang ingin kalian tampilkan dan yang menurut kalian akan terlihat lebih baik. Ada visual banner, kemudian saya copy formatnya supaya cepat ya. Copy, copy lagi, kemudian visual colornya. Oke. Ini jika kita ingin melihat satu data, maka semua akan berubah visualnya. Jadi ini yang saya tampilkan adalah keseluruhan untuk keseluruhan datanya. Oke, kita kembali ke visual editnya. Kencang aja. Efek lagi. Title. Kita pilih warna pink kali ya. Wait. Enggak, ungu aja. Oke, kita copy lagi. Oke. Ini saya memperbaiki hal-hal yang menurut saya harus diperbaiki supaya tidak salah untuk memasukkan data. Kemudian di enter saja, kita pilih visualisasi warnanya. Jika kalian ingin merubah warnanya,
agar terlihat lebih menarik. Kemudian kita akan memasukkan background judulnya. Untuk judulnya, ini adalah backgroundnya, background judul. Tadi ke shape ya, ke shape. Kemudian kita masukkan text boxnya untuk format judul. Kita beri judul dashboard dashboard analisis data karyawan. Kemudian kita atur saja font-fontnya. Font saya pakai ukuran font segini, kemudian kita bold. Kemudian kita jangan lupa tulisannya dalam text boxnya itu ditransparanin supaya menyatu dengan background judulnya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi inilah hasil akhir dari dashboard analisis data karyawan. Semoga membantu. Terima kasih.